wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa bi barakati Syekhuna Mukarram, amma ba'du. Saudaraku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu torekoh atau tasawuf? Jadi mengenai pengertian torekoh atau tasawuf, supaya insya Allah kita semua betul-betul dikaruniakan kemampuan, terkhusus kecintaan serta kepercayaan terhadap apa itu torekoh maupun tasawuf. Jadi kalau kita sama-sama nisbatkan atau sandarkan kepada dalil bahwa torekoh itu secara lughah bahasa adalah jalan, ya. Jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Torik atau torikoh itu adalah jalan, ya. Sedangkan di dalam definisi atau takrif yang diajarkan oleh guru kami, bahwa torikoh itu adalah dawamul ubudiyah zahiron wa batinan ma'a dawamil khudrul qalbi ma'allah, yaitu berkelanggengan beribadah, dawamul ubudiyah, ya. Dawam atau istiqomah atau berkelanggengan melaksanakan ibadah, ya. Zohiron wa batinan, zohir dan batin, ya, zohir dan batin. Dawamul ubudiyah zohiron wa batinan, berkelanggengan atau terus menerus atau istiqomah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik zahirnya maupun batinnya, ya. Ma'a dawamil khudrul qalbi ma'allah, bersama dengan dawamnya atau istiqomah atau berkelanggengannya, yaitu hadir hati bersama Allah, ya. Khudrul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah, ya. Nah itu torikoh, ya. Jadi dawam, istiqomah. Secara dalilnya itu di dalam surat Al-Jin ayat 16, dawamu wa an law istaqamu, ya, a'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim, ya. Wa an law istaqamu ala tariqah la asqinahum an ghadaqo. Jadi seandainya, ya, jikalau, ya, ini dengan kiasan seandainya Allah firmankan, ya, manusia yang Allah perintahkan ibadah itu, ya, istiqomah, ya, berkelanggengan, ya, ala tariqah, ya, beribadah di atas, ya, berdasarkan, ya, perjalanan tariqah, la asqinahum man ghadaqo, maka Allah akan limpahkan, Allah akan curahkan, Allah akan anugerahkan, ya, rezeki, ya, atau karunia, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti air hujan yang berlimpah, ya. Jadi itu menjadi dasarnya, ya, thariqah. Sedangkan tasawuf itu ada yang mengistilahkan berasal dari kata sufun, ya, yaitu bulu domba. Ada juga yang mengistilahkan berdasarkan sofwah, pojokan atau serambi, ya, serambi masjid, ya. Ada yang mengistilahkan juga sof, yaitu barisan di dalam sholat, ya. Jadi kalau ada disandarkan kepada takrif tasawuf itu, ya,
yaitu wa ilmun ya'rafu bihi ahwalu nafsi mahmuduha wa mazmumuha wa kaifiyatu tadhiriha minal mazmumi minha wa tahliyatiha bil ittisafi bi mahmudiha wa kaifiyatu suluki wa syairi ila Allah ta'ala. Jadi tasawuf itu ya sebagai ilmu jinan atau ilmu kerohanian ya. Ada juga yang misalkan itu ilmu syiri min syiri aja'aluhu fi qalbi ibadi ya. Jadi huwa ilmun ya'rafu bihi. Jadi ilmu untuk mengetahui ya'rafu bihi ahwalu nafsi, hal ihwal nafsi kita ya. Hal ihwal nafsu kita, hal ihwal jiwa kita ya. Jadi supaya kita tahu ya, ini jiwa kita dalam kondisi seperti apa. Maksudnya apakah dalam kondisi beriman atau tidak beriman ya, dalam kondisi yakin atau tidak yakin ya. Kita harus tahu itu terhadap jiwa kita ya, atau terhadap nafsu kita harus tahu ya, apakah kita ini sedang dikendalikan oleh nafsu apa? Nafsu amarahkah, nafsu lawamahkah, mulhimahkah, mutmainahkah, rodiyahkah, mardiyahkah, atau kamilah gitu ya. Jadi wa ilmun ya'rafu bihi ahwalu nafsi mahmuduha wa mazmumuha ya. Baik nafsu yang baik ya ataupun nafsu yang buruk ya. Kalau nafsu yang baik itu diglobalkan ya dalam Al-Quran itu ya nafsu ya ayhan nafsul mutmainah ya, nafsu yang tenang, nafsu yang tenang ya. Jadi ketika mendapatkan perintah, ketika menjalankan perintah ya tenang ya, tenang karena sudah disandarkan atau didasarkan kepada karunia Allah ya. Nafsu yang tidak baik itu nafsu yang ya tadi balikan dari tidak tenang ya, was-was, gundah gulana ya. Nah itu ya, jadi tasawuf itu untuk mengetahui hal ihwal nafsi kita ya. Wa ilmun ya'rafu bihi ahwalu nafsi mahmuduha wa mazmumuha wa kaifiyatu tadhiriha minal mazmumi minha wa tahliyatiha bil ittisafi bi mahmudiha. Dan juga mengetahui bagaimana cara membersihkan nafsu yang tidak baik atau mengendalikan nafsu yang tidak baik ya. Bagaimana cara membersihkan atau mengendalikan atau mengarahkan ya nafsu yang buruk ya. Karena kalau nafsu yang buruk ini tidak dikendalikan ya, tidak dikuasain, maka kita akan ke bawah buruk ya. Nafsu yang buruk ini harus betul-betul kita kendalikan. Sulit untuk menghilangkan memang ya. Tapi kita dengan pengetahuan dan juga pengamalan kerohanian, insya Allah kita akan mengetahuinya ya. Wa ilmun ya'rafu bihi awwalu nafsi mahmuduha wa majmumuha wa kaifatu tadhiriha minal mazmumi minha wa tahliyatiha bil ittisafi bi mahmudiha wa kaifiyatu suluki wa syairi ila Allah ta'ala ya. Setelah kita mengetahui nafsu yang buruk, mengendalikannya, membersihkannya, kita juga tahu cara mengisi rohani kita dengan nafsu yang baik ya, nafsu yang baik ya. Insya Allah kalau nafsu kita baik, jiwa kita baik, maka jasad kita pun akan baik ya. Dan juga mengetahui cara mengarungi perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau secara sekilas bahwa thariqah adalah dawam pengamalannya, dawamul ubudiyah ya, tasawuf itu tadi ilmunya ya, untuk mengetahui ya tadi dan diamalkan dengan thariqah. Nah, insyaallah ini jadi mengenai pengertian thariqah atau tasawuf ya. Setelah nanti insya Allah kita mengerti ya apa itu thariqah, apa itu tasawuf, yang mudah-mudahan insya Allah ada niat ya, ada mahabbah, kecintaan, sehingga ada juga kepercayaan atau keimanan untuk
kita meningkatkan perjalanan ibadah di dalam thariqah ya, dan kita semakin mujahadah, semakin giat untuk kita mempelajari ilmu tasawuf ya, ilmu tentang kerohanian, ilmu tentang kolbu, atau ilmu yang bisa disebut rahasia di atas rahasia. Mungkin ini aja insya Allah yang bisa kami islahkan atau kami sampaikan, bukan bermaksud yang lain, tapi mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya, manfaat ya, maslahat untuk kita semua di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami juga sebagai manusia banyak hilaf, banyak salah ya, mohon dibukakan pintu maaf, pintu ridho yang seluas-luasnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.